Ya, bertemu kembali dengan Kang Wignya Cipta. Kita bahas kesadaran murni. Erat kaitannya dengan meditasi. Oke, jadi dalam eh, hal ini kita bahas tentang bagaimana kiat meditasi. Mengapa saya sudah bertahun-tahun meditasi tapi tidak juga maju-maju gitu. Artinya nggak tidak mencapai kemajuan sama sekali. Apakah teknik meditasi itu membantu gitu ya? Karena menarik sekali karena banyak sekali teknik meditasi yang ada bahkan dijual orang gitu kan. Apa itu kesadaran? Nah, ini yang sering ditanyakan berkali-kali seolah-olah kesadaran itu seolah-olah hanya dongeng, hanya mitos belaka, padahal itu benar-benar ada itu ya. Nah, saya akan menjawab itu dengan beberapa slide ya. Ada. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat kita meditasi itu ada rintangan ya. Rintangannya adalah tubuh fisik dan tubuh energi sebenarnya. Jadi pada pertama kali itu meditator masih di dalam kerumitan pikiran. Gitu ya. Nah, teknik-teknik seperti yoga itu sekarang kan marak ya, yoga pernapasan dan sebagainya. Itu sebenarnya membantu tubuh fisik dan membantu untuk menenangkan pikiran sebenarnya. Membantu loh ya. Bukan satu-satunya teknik yang ampuh sih, tidak. Nah, pada saat itu para meditator masih banyak keinginannya, masih banyak inginnya lah. Kadang-kadang tujuan meditasi itu sendiri dia masih kurang jelas. Pada saat kita meditasi dan di situ banyak keinginan, kan tidak maju-maju, malah pikiran akan tertambat pada keinginan tersebut gitu loh. Lah, teknik meditasi hanya membantu saja, seperti dalam Reiki, tapi itu bukan satu-satunya tool yang paling hebat. Kadang-kadang para meditator atau para orang yang jualan Reiki, orang yang jualan teknik meditasi, itu menganggap meditasinya itu salah satu teknik yang luar biasa, entah itu kriya yoga, entah apapun saya yoga dan sebagainya ya. Nah, bahkan ya teknik itu sebenarnya nanti di tingkat-tingkat lanjut, untuk mencapai kesadaran itu justru akan menghambat para spiritual itu sendiri, karena dia dia melekat pada teknik itu loh. Jadi dia nggak bisa lepas. Jadi pikirannya adalah terhambat pada teknik tersebut. Nah, di situ sebenarnya padahal meditasi itu sebenarnya adalah untuk meledakkan si pikiran itu sendiri sebenarnya, atau si ego itu sendiri. Jadi prosesnya itu ada dua ya. Seperti pikiran itu seperti meledak jedet, atau step by step. Tapi yang saya rasakan sendiri prosesnya itu adalah seperti step by step. Jadi nggak ada ledakan itu, nggak ada ledakan. Tapi saya paham lah. Nanti lama-lama pikiran itu juga hilang juga itu loh. Nah, itu tuh tubuh fisik ya. Atau ini disebut stula sarira kalau dalam bahasa bahasa Bali ya. Nah, sekarang masuk tubuh sukma atau tubuh energi ya, atau sukma sarira atau tubuh energi sebenarnya. Jadi manusia itu punya tiga tubuh. Ini tubuh fisik, ini tubuh energi yang lebih halus. Kalau di foto aura itu ya kelihatan merah, merah, hijau, kuning, macam-macam, indigo dan sebagainya itu ya. Itu sebenarnya berimpitan, atau bahkan tubuh energi itu lebih besar daripada tubuh fisik manusia sendiri. Kecuali pada saat orang-orang itu sakit, maka tubuh energi itu seperti meredup gitu. Bahkan wajah orang itu bisa menghitam. Itu artinya tubuh energinya itu melemah banget. Baterainya lemah itu hampir, kalau game over ya mati gitu. Ya, gitu. Jadi kita kita lanjut ya. Nah, pada saat di teknik-teknik energi seperti Reiki, entah itu Sambala, entah magnetik, meditasi magnetik milik saya itu ya dulu, meditasi magnetik, meditasi warna, itu sebenarnya adalah untuk mengakses ini tubuh energi itu sebenarnya gitu. Ini tak, kalau tanpa teknik ya bisa lama banget, tapi kalau dengan teknik akan menjadi cepat. Jadi orang-orang yang sudah sering meditasi itu
kemajuannya dari sini, dari tubuh fisik terus kesadarannya ke tubuh energi itu lebih cepat gitu loh. Jadi setiap hari itu akan mempercepat itu. Jadi kadang kan begini ya, orang meditasi itu terus menerus, artinya dia itu getol gitu, tapi pada saat tertentu dia malas sampai bertahun-tahun. Nah itu juga mempengaruhi kecepatan ini kan. Nah itu loh, saya juga begitu kan. Jadi kadang begitu. Oke, perasaan sudah berada di tubuh energi itu seperti ada semacam energi yang dari alam semesta itu masuk ke dalam tubuh. Jadi rasanya lebih lebih powerful. Nah ini loh, kadang-kadang orang itu berhenti di sini karena kadang-kadang ya dia sudah bisa di sini ya, dia sudah bisa menyembuhkan orang, kadang-kadang dia bisa kebal dan sebagainya, itu di sini itu loh, di tubuh kedua ini. Walaupun banyak orang juga yang menyangka bahwa kekebalan itu tidak ada, sebenarnya ada sebenarnya, tapi jarang lah ya. Nah peristiwa ini sebenarnya otomatis tanpa teknik sebenarnya, karena kalau nanti pakai teknik pada saat orang mau melewati tubuh kedua ini ke antahkarana sarira atau kesadaran, itu susahnya minta ampun gitu loh. Jadi begini, di sini di tubuh energi ini kesadaran lebih lebih kencang, lebih kita rasakan lah ya, kita lebih merasakan ini kesadaran ini di sini di tubuh energi. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut yang tubuh terakhir, yaitu tubuh antahkarana. Nah ini yang disebut kesadaran itu sebenarnya meditasinya tanpa teknik sebenarnya. Lah kesalahannya adalah konsentrasi. Lah kadang-kadang orang itu mengatakan saya nggak bisa konsentrasi. Salah. Memang meditasi itu tidak pakai konsentrasi. Konsentrasi itu hanya di awal-awal saja, tapi sebenarnya kalau sudah kelanjutannya di sana justru konsentrasi itu tidak dipakai. Lah kadang-kadang juga orang mencari pengalaman, orang salah di dalam niat pada saat dia melakukan meditasi. Jadi niatnya salah kadang-kadang. Saya mau mencapai pencerahan dan sebagainya, itu niat-niat yang salah ya. Melekat pada teknik meditasi tertentu. Lah ini loh, pokoknya teknik saya ini paling paling hebat. Misalkan kriya yoga dan sebagainya. Wah, ini paling hebat nih. Ini pokoknya paling hebat. Nggak bisa begitu, karena teknik ini itu akan melekat pada pikiran, akan melekat pada teknik. Maka sebenarnya kan justru kesadaran itu sebenarnya untuk melewati pikiran dan perasaan sebenarnya. Lah di sini kesulitannya kalau orang itu mendewakan teknik atau fanatik pada teknik tertentu, itu susahnya di sini. Dan meditasi itu gunanya juga adalah untuk mengakses kesadaran itu sebenarnya, atau inti dari hidup itu apa itu, atau yang disebut soul, atau yang disebut jiwa, atau macam-macam lah ya, self dan sebagainya. Ya ini yang tubuh ketiga atau kesadaran atau antahkarana dan sebagainya, itu bahasa nama-nama lainnya kan macam-macam itu loh. Nah pada saat Anda sampai ke sini, Anda akan tahu sendiri sebenarnya jika Anda melakukannya ya, tentu saja jika Anda melakukannya. Jadi kisi-kisinya saja, karena orang yang sampai sini itu jarang sebenarnya, jarang banget. Tentu saja mungkin Anda pernah sampai sini pada saat tertentu, tapi kan karena kalau itu tidak Anda lakukan dalam keadaan meditasi, dalam keadaan sadar, Anda nggak tahu, Anda nggak paham gitu loh, Anda nggak paham ini pengalaman saya sampai mana dan sebagainya, karena kan nggak ada petanya, nggak ada pemandunya. Tetapi Anda akan paham sendiri pada saat Anda mencapai sendiri di situ, pada saat Anda meditasi. Dan di sini tuh kisi-kisinya adalah ego itu lenyap sebenarnya. Ego itu apa? Ego itu adalah diri yang diciptakan oleh pikiran, diri palsu, ataupun keruwetan pikiran tuh di sini sudah nggak ada, dan pikiran tuh di sini sudah nggak eksis. Makanya pikiran sudah menjadi kesadaran ini loh sebenarnya. Nah jadi makanya kenapa pada saat saya berbicara kesadaran, atau beberapa master berbicara kesadaran, orang nggak paham kesadaran itu apa gitu. Karena sebenarnya itu adalah pengalaman di dalam jiwa orang itu tersebut, atau mencapai soul atau mencapai tubuh yang ketiga itu sebenarnya ini susah sebenarnya. Jadi
ini bukan satu-satunya petunjuk ya, ini hanya gambaran saja, tapi paling tidak pikiran itu lenyap di sini tuh. Ego itu inti dari pikiran sebenarnya, di sini lenyap sebenarnya. Nah, pengalaman ini itu mirip pengalaman yang namanya dengan menyatu dengan alam semesta. Artinya kita itu ya sebenarnya ya kesadaran yang sedang berekspresi atau melakukan sesuatu lah. Jadi gitu. Jadi kita itu hebat, cuma kan begini. Pikiran kita itu menyatunya di mana gitu loh. Kalau pikiran kita hanya masih nyangkut-nyangkut di tubuh-tubuh yang ke bawah dan sebagainya, maka kita tidak menyadari apa yang itu disebut kesadaran. Nah, itu sekilas info, nanti ke lain waktu nanti kita akan bahas masalah-masalah spiritual seperti ini ya. Semoga anda sedikit lah ya, sedikit tercerahkan tentang masalah kesadaran dan sebagainya. Oke, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu untuk